warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi diskusi kita, yaitu tentang pengutipan. Di dalam penulisan karya ilmiah, teman-teman tentulah sudah sering membuat yang namanya kutipan. Tapi, apakah teman-teman tahu apakah pengertian dari kutipan tersebut? Nah, untuk mengetahui apakah pengertian dari kutipan tersebut, saya akan menjelaskannya kepada teman-teman. Yang pertama yaitu kutipan menurut Safyan dan kawan-kawan. Menurut Safyan dan kawan-kawan. Menurut Safyan dan kawan-kawan, pengutipan adalah proses meminjam pendapat para ahli dalam disiplin tertentu yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang nantinya akan dimasukkan ke dalam karya tulis ilmiah. Kan kutipan itu sendiri yaitu hasil dari pengutipan yang telah kita lakukan tadi. Selanjutnya yaitu yang kedua, pengertian kutipan menurut Jorif Keraf. Menurut Jorif Keraf, kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang pengarang atau ucapan dari seseorang yang terkenal yang dimuat di dalam bentuk buku ataupun majalah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menurut Harnofinsa. Harnofinsa berpendapat kutipan adalah catatan atau keterangan yang diambil dari teks acuan. Maksudnya yaitu catatan atau keterangan dari sebuah teks yang kita rujuk atau acuan kita dalam menulis karya ilmiah tersebut. Jadi, dari ketiga pendapat para ahli tersebut dapat saya simpulkan yang dimaksud dengan kutipan ialah semua bentuk pendapat, baik itu yang diucapkan secara langsung maupun tidak langsung yang oleh seseorang di sini itu tokoh atau para ahli yang ahli dalam bidang ilmu tertentu yang dituangkan ataupun kita ambil di dalam media seperti buku cetak, buku teks, jurnal, majalah, atau media-media elektronik lainnya yang nantinya kita masukkan ke dalam karya ilmiah yang kita tulis. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu fungsi dari kutipan. Fungsi kutipan di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, fungsi kutipan yang pertama yaitu memperkuat. Memperkuat di sini maksudnya yaitu di dalam karya tulis ilmiah yang kita buat, tentulah kita akan memasukkan kutipan-kutipan dari beberapa ahli yang ada yang telah melakukan penelitian-penelitian dalam bidang ilmu tertentu. Maka untuk membuat karya ilmiah kita tersebut lebih dipercaya atau ilmu atau isi dari karya ilmiah kita itu lebih akurat, lebih terpercaya, maka kita memasukkan kutipan dari beberapa tokoh-tokoh ahli yang telah berpendapat atau telah melakukan penelitian sebelum-sebelumnya. Yang kedua, fungsi dari kutipan yaitu sebagai bentuk tanggung jawab. Maksudnya di sini yaitu di dalam karya ilmiah, dalam pengutipan di dalam suatu karya ilmiah, itu adalah salah satu bentuk kita bertanggung jawab telah menggunakan pendapat orang lain dengan mencantumkan nama orang tersebut di dalam karya tulis ilmiah kita. Lain halnya jika kita hanya mengambil pendapat dari orang lain, kita masukkan ke dalam karya tulis ilmiah kita, tetapi kita tidak mengutip siapa penulis dari pendapat yang kita ambil tersebut, maka itu disebut tidak bertanggung jawab karena itu melupakan
suatu tindakan plagiat. Fungsi kutipan yang ketiga, yaitu perbandingan. Kutipan sebagai perbandingan. Maksudnya di sini yaitu di dalam penulisan karya ilmiah, kutipan-kutipan yang kita ambil itu tentulah tidak hanya satu, itu pasti lebih dari satu. Bisa jadi 2, 3 maupun 4. Nah, itulah fungsinya di sini. Untuk membandingkan antara pendapat 1, 2, dan 3. Dan selanjutnya kita kaitkan dengan permasalahan yang kita teliti di lapangan. Jadi, perbandingan maksudnya yaitu untuk membandingkan pendapat-pendapat dari para ahli dari topik pembahasan yang kita sedang teliti. Keempat, yaitu fungsi kutipan kesungguhan. Maksudnya yaitu kesungguhan kutipan menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai seseorang bersungguh-sungguh atau tidak dalam menulis suatu karya ilmiah. Jika dia mengutip banyak dari pendapat ahli, maka dapat dikatakan bahwa dia sangat bersungguh-sungguh dalam membuat suatu karya tulis ilmiah tersebut. Tetapi jika dia tidak hanya mengutip beberapa dan hanya memasukkan pendapat-pendapat dia sendiri, maka dapat kita nilai bahwa dia tidak bersungguh-sungguh dalam menulis suatu karya ilmiah tersebut. Selanjutnya yang kelima, fungsi kutipan yaitu ilustrasi. Maksudnya di sini yaitu kutipan dapat memberikan sebuah gambaran kepada kita maupun pembacanya tentang permasalahan atau permasalahan yang akan kita hadapi, yang akan kita teliti selanjutnya. Di dalam kutipan tersebut sudah terdapat hasil dari pendapat para ahli yang sudah melakukan penelitian sebelumnya dan memuatnya di dalam pendapatnya di dalam suatu jurnal yang dia buat. Nah, di dalam untuk itulah kita memasukkan kutipan yang telah ada untuk memberikan gambaran sebelum kita memuat hasil dari penelitian yang ingin kita lakukan. Jadi dapat dikatakan ilustrasi tersebut ialah gambaran sebelum kita melihat permasalahan yang asli di lapangan. Yaitu fungsi kutipan yang keenam sebagai landasan teori. Di dalam karya tulis ilmiah, kutipan juga berfungsi sebagai landasan teori. Di dalam landasan teori sering kita temui banyak kutipan-kutipan yang ada. Tetapi tidak jarang juga kita temui dalam pembahasan maupun metodologi. Jadi, fungsi kutipan di dalam landasan teori di sini yaitu untuk memperkuat karya tulis ilmiah yang kita buat. Jadi dengan adanya landasan teori dengan adanya kutipan di dalam landasan teori tersebut akan semakin memperkuat isi dari karya tulis ilmiah kita, karena sudah dibuktikan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dan dikutip di dalam karya tulis ilmiah yang ingin kita buat. Demikianlah hasil dari penjelasan materi saya tentang kutipan. Jika ada salah pengucapan, salah penyampaian, saya mohon maaf. Jika ada teman-teman yang jika ada teman-teman yang bertanya, dipersilahkan ataupun memberikan kritikan dan saran.